Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Hitung Benda. Kali ini kita akan membahas lanjutan pokok bahasan gravitasi dengan sub pokok bahasan latihan soal untuk episode yang kedua atau untuk bagian yang kedua. Untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan untuk tiap soal. Oke, lanjut ke pembahasan. Saya percepat. Latihan 2 gravitasi. Oke. Ini ada soal, saya percepat ya. Percepatan gravitasi di permukaan bumi besarnya adalah G dan jari-jari bumi adalah R. Tentukan percepatan gravitasi pada benda yang terletak pada jarak 4R dari permukaan bumi. Nah, ini soal ini setelah diulang-ulang ya. Nah, tapi alangkah baiknya kalau ini dibahas lagi ya. Kenapa? Karena biasanya lupa gitu ya. Nah, ini taruh saja, ini permukaan bumi ya. Ini jari-jarinya adalah R, nah mula-mula berada di sini. Nah, nanti suatu saat karena ditembakkan atau didorong ke atas dengan menggunakan roket, ya seperti. Nah, maka tingginya ini menjadi 4R ya. Oke. Nah, pertanyaannya di sini tentukan medan gravitasi di posisi 2 berapa. Nah, sedangkan medan gravitasi di posisi 1 taruh saja kita sebut G atau G0 ya. Kalau ada soal menunjukkan G0 maka kalian gunakan G0. Nah, ya, diketahui boleh nih R1 kita sebut R, kemudian R2-nya jangan lupa ya 4R ditambah R. Kenapa? Karena dihitungnya dari pusat bumi yaitu nih 5R. Oke. Nah, G1 itu kita sebut G atau G0, kemudian ditanyakan berapa G2. Nah, karena di sini yang berpengaruh adalah jarak, berarti dari rumus G sama dengan G besar, boleh pakai negatif ya. Ini M per R kuadrat ya. Nah, berarti G dengan M, G besar dengan M itu konstan. Maka G ingat sebanding dengan 1 per R kuadrat. Oke. Bandingkan ya. Ingat nih, bandingkan kalau ada asal seperti ini, G1 berbanding G2 itu berarti 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2. Nih, masukkan ini G, ya. Ini banding dengan G2 itu berarti 1 per R kuadrat ya, berbanding 1 per 5R kuadrat kan ya. Oke, nanti di sini G berbanding G2 itu sama dengan 1 per R kuadrat berbanding 1 per 25R kuadrat ya. Jadi ini cara mengerjakan soal ini. Nah, nanti diperoleh G berbanding bukan sama ya. G2 itu sama dengan 1 berbanding 1 per 25 ya. Nah, maka ujung kali ujung, pinggir ya, atau pinggir kali pinggir, tengah kali tengah ya. Ini kali ini ya. Maka nanti G2 kali 1 ya udah G2. Nah, di sini G kali 1 per 25, maka hasilnya adalah G per 25 ya, atau 0 0,0 sekian. Artinya yaudah ada 1 per 25 G ya. Oke. Nah, itu untuk soal nomor 1. Oke. Ulangi dan ulangi ya soal tipe ini. Ini biasanya muncul di soal bentuk pilihan ganda. Oke, lanjutkan ke soal berikutnya. Saya percepatnya. Nah, dua buah benda yang masanya masing-masing M1 dan M2 mula-mula berjarak 5 cm. Kemudian jaraknya diubah menjadi 10 cm. Tentukan perbandingan gaya gravitasi kedua benda tersebut antara keadaan mula-mula dan keadaan akhir. Oke. Nah, ini berarti ini masanya tetap ya. Masanya tetap. Yang berubah adalah jaraknya. Nah, kita bandingkan saja ya. Karena di sini masanya sama, berarti tidak usah dibawa ya. Maka ini F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Nah, di sini karena M-nya sama ya, awal dan akhir, yang berbeda adalah jarak di mana R1 adalah 5 cm, kemudian R2-nya adalah 10 cm,
maka di sini gaya hanya bergantung pada jarak. Ya. Maka bandingkan saja. F itu bergantung pada R kuadratnya. Oke. Bandingkan kalau ada soal seperti ini. F1 berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2. Nih, kalau ada pertanyaan nih, boleh dibuat meter? Tidak, boleh. Tapi nanti kita kalau dibuat meter jahat energi lah, gitu ya. Atau waktunya akan tersita. Karena ini senti, maka langsung saja. Ya. Nah, ini mula-mula kita sebut F1 saja, kemudian F2-nya tetap. Nah, di sini tinggal masukkan angka 1 per 5 kuadrat, boleh ditulis dulu 1 per 10 kuadrat ya. Oke. Nanti F1 berbanding F2 itu 1 per 25 berbanding 1 per 100 ya. Nah, 1 per 100 ini crossing ke sini boleh, ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sana. Berarti nanti F1 berbanding F2 itu 1 berbanding seperempat ya. Karena 25 kalau kalikan ke sini kan berarti 25 per 100, berarti 4 ya. Berbanding ini bukan sama dengan. Maka diperoleh perbandingannya F1 keadaan awal, F2 keadaan akhir itu 4 berbanding 1 ya. Atau F1 4 kali F2. Nah, itu kalau ditanyakan berapa kali gitu. Nah, sedangkan pertanyaannya adalah perbandingan, berarti ini jawabnya yang ini ya. Nah, kalau ditanyakan berapa kali lipat, berarti F1 itu 4 kali lipat, sedangkan F2 udah seperempat kali semula ya. Gitu. Oke. Jangan lupa ya, kalau ada soal ini mana yang tetap, mana yang berubah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Ya. Percepat ya. Tuh. Benda A 2 kg berada pada jarak 5 meter dari benda B 4,5 kg. Sedangkan benda C 3 kg berada di antara A dan B. Ya. Oke. Nah, jika gaya gravitasi pada benda C sama dengan 0, tentukan jarak antara benda A dan benda C. Kita gambarkan. Di video sebelumnya ditampilkan gambar ya. Nah, sekarang kita gambarkan aja. Ini taruh saja A. Ya. Nah, ini ada benda B ya. Ada benda B di sini 4,5 kg ya. Kemudian di sini 2 kg ya. Nah, di antara A dan B itu ada benda C. Nah, ada benda C, boleh besar, boleh kecil, terserah. Nah, ternyata di sini gayanya sama dengan 0. Nah, artinya apa? Nanti kita gambarkan gaya di C itu sama dengan 0. Artinya apa? Gaya tarik menarik antara benda A dengan C, antara C dengan B itu sama besar tapi arah berlawanan. Jadi kalau digambarkan vektornya, nah ini berarti FCB ya. Ini berarti FCA. Nah, sedangkan yang ditanyakan berapa jaraknya? Oke, ini jaraknya berapa? Sedangkan dari sini ke sini kita sebut R, maka dari C ke B kita sebut R min X. Ingat nih, kalau ada soal seperti ini, benda C itu tidak pengaruh. Jadi yang pengaruh adalah benda A dan benda B. Buktikan lagi ya. Berarti nanti di sini FC sama dengan 0, artinya FCB itu sama dengan FCA. Jadi kalau ada soal seperti ini ya, apalagi kalau pilihan ganda, tinggal ini dibagi dengan kuadrat, ini dibagi dengan R min X kuadrat ya. Atau lihat dulu. G, MC, MA ya per X kuadrat. Sama dengan G, MC, MB per, nah di sini R min X kuadrat kan ya. Oke. Maka tinggal ada MA saja, karena ini dicoret ya. Coret mas. MA saya katakan ini, udah A dibagi dengan X kuadrat. Ya, ini langsung ke sini ya. Kalau soalnya pilihan ganda. Sebab nanti kalau esai, begini cara kerjanya. Nah, kalau pilihan ganda, kalian gunakan gaya cepat aja. MA per X kuadrat, terus MB per R min X kuadrat ya. Kalau sudah lancar, maka ini ganti aja 2 per X kuadrat. Nah, yang ini berarti 4,5 per R min X, kemudian kuadratkan ya. Oke, tidak usah pusing dengan angka. Nah, sekarang tarik ke atas nih, biar jelas kelihatan nih. Berarti 2 per X kuadrat sama dengan
4,5 per R min X kuadrat kan ya. Oke, 4,5 nih. 4,5. Nah, kalau dikali 2 nih, kiri kanan kali 2, ini kan berarti 4 ya. Ya, 4 per X kuadrat ya. Sama dengan ini kali 2, berarti kan 9 ya. 9 per R min X kuadrat kan. Nah, terus akarkan, kiri kanan akarkan. Berarti kalau diakarkan nih semua nih, akarkan ya. Itu berarti 2 per X sama dengan 3 per R min X ya. Ngerti nggak? Ini akarkan ya. Akar 9 berarti 3 akar R min X pangkat 2 berarti R min X. Nah, crossing sekarang 3X sama dengan 2R ya. Kalikan 2X lagi ya. Nah, ini pinahkan berarti 5X sama dengan 2X dipindahkan ke kiri jadi positif sama dengan 2R ya. Nah, berarti X-nya itu 2 per 5R. Nah, sedangkan R sendiri itu adalah 5 ya. Berarti X sama dengan 2 per 5 kalikan 5. Oke, nah nanti dijawab bahwa jarak antara titik A dengan C itu 2 meter. Gitu. Ini jawabnya ya. Jadi kalian kalau menemukan soal pilihan ganda seperti ini, udah langsung aja ke sini. Nah, ke sini ya. Jadi 2 per X kuadrat sama dengan 4,5 per R min X kuadrat. Oke, nanti langsung akar ke sini. Langsung akarkan. Ya. Atau langsung dari sini langsung akarkan dapat ini. Ya. Itu cara kerja ya, cara kerja untuk soal-soal seperti ini. Oke, itu proses jawabannya. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti lagi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat. Oke, di sini ada 2 buah planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan jarak antara planet P dan Q ya, ke matahari itu 4:9. Nah, jadi gini. Kemudian periode planet P mengelilingi matahari 24 hari, maka tentukan periode planet Q ketika mengelilingi matahari. Revolusi ya, revolusi planet. Nah, berarti tinggal gini. R untuk P dengan matahari ya berbanding dengan R Q matahari itu 4:9 ya. Oke, 4:9. Berarti jadi boleh begini. Taruh saja ini R1 ya. R1 ini berbanding R2 itu 4:9. Jadi kalikan ke sini ya. Berarti R1 itu sama dengan 4/9 R2 ya. Oke. Nah, sekarang pakai rumus apa? Kita pakai rumus Kepler 3 atau Kepler hukum 3 Kepler. Jadi periode kuadrat suatu planet bergantung pada jari-jari pangkat 3 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita bandingkan dulu TP planet P berbanding T planet Q ya. Ini kuadrat, ingat, kuadrat. Itu sama dengan R pangkat 3 ya. Planet P dan berbanding R pangkat 3 planet Q ya. Dan di sini 24 ya. 24 kuadrat tentunya. Nah, berbanding bukan sama dengan T pangkat 2 untuk planet Q ya. Planet Q. Nah, itu sama dengan R planet P. Ingat, R planet P kita ngambil 1 ya, R1 ya. Berarti gini aja lah. Ini tidak boleh 1 atau kita ganti dengan P ya. Planet P, ini P juga, yang ini Q ya. Ini Q ya. Dan berarti di sini 4/9. 4/9 ya. R Q ya. R Q pangkat 3 ya. Nah, berbanding dengan R Q pangkat 3 ya. Nah, nanti di sini 24 kuadrat berbanding T kuadrat planet Q itu berarti 4/3/9/3 ya. Oke, berbanding atau tulis dulu R Q pangkat 3. Ini Q-nya seharusnya di bawah ya. R pangkat 3 Q ya. Seharusnya di bawah Q yang ini ya. Saya hapus dulu. Bentar. Nah, ini Q-nya di bawah ya.
Nah, ini Q. Nah, coret ini Q-nya. Nah, maka yang ada tinggal 24 kuadrat berbanding T kuadrat Q sama dengan 4 pangkat 3 per 9 pangkat 3. Oke. Nah, berarti begini. 4 pangkat 3 per 9 pangkat 3 itu T kuadrat Q sama dengan ini kan banding 1 ya, sama dengan 24. 24 pangkat 2 ya. Nah, di sini ada 4 pangkat 3 ya. Di sini ada 4 pangkat 3, di sini ada 24. Berarti boleh begini. 4 kali 4 kali 4 ya, dah per 9 kali 9 kali 9. Kalau belum bisa nih, belum paham seperti ini, ya. Nah, ini berarti di sini ada berapa? Ada 24 kali 24 kan? Itu ya. Nah, mudahnya seperti itu. Ini dengan ini, ya. Dah, ini kan berarti 4 dibagikan ke 24 berarti 6 kan? 4 dibagikan ke 4 lagi ini berarti 6. Nah, sisa 4 kan? Sisa 4. Nah, ini 36 dia 36. 36 bagi 4 berapa? 36 bagi 4 ini. Atau saya tulis dulu ya. Nih, 4 T pangkat 2 Q per 9 kali 9 kali 9 ya. Nah, supaya gampang aja nih. Sama dengan 36 ya. Nah, 36 bagi 4. Ya, coret ya. Ini kan berarti 9. Nah, berarti di situ ada T pangkat 2 Q sama dengan atau per dulu ya, per 9 kali 9 kali 9. Nah, di kanan ada 9 ya. Ini hapus sama dengan yang atasnya ya. Nih, kayak gini. Oke, jelas kan? Nah, kalau misalkan pusing dengan menguadratkan, boleh kalian pilah-pilah. Nah, berarti nanti diperoleh bahwa T pangkat 2 Q itu sama dengan 9, ini ke atas kan ya, berarti 9 pangkat 4 ya. Nah, berarti T Q itu akar dari 9 pangkat 4. Nah, atau hasilnya 9 pangkat 2 ya. Nah, oke. Nanti TQ adalah 81. Nah, di situ satuannya adalah hari, berarti 81 hari ya. Oke, seperti itu ya jawabannya ya. Kalau misalkan pusing dengan angka-angka ini, udah kalian pecah-pecah aja. Itu cara kerja ini. Tapi kalau sudah mahir, tidak perlu dipecah-pecah. Oh ini 4 kuadrat berapa? 4 pangkat 3 berapa? Di sini 9 pangkat 3 berapa? Jadi 4 kali 4 kali 4. 9 kali 9 kali 9 ya. Seperti itu. Oke. Soal nomor 4. Lumayan mumet. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Cepat-cepat biar ngebut. Nah, oke. Benda di permukaan bumi beratnya 200 Newton. Benda tersebut dibawa ke sebuah planet yang memiliki massa 10 kali massa bumi, sedangkan jari-jari planet 2 kali jari-jari bumi. Tentukan berat benda di planet tersebut. Ya, oke. Andai kan bisa ya, tapi bisa dibayangkan. Nah, kita gambarkan begini. Ketika di bumi, ya, ketika di bumi itu beratnya boleh W bumi atau F bumi ya. Ini 200 Newton ya. Ini belum menyertakan massa jenis ya. R bumi kita sebut R ya. Nah, kemudian massa bumi kita sebut M ya. M atau M bumi boleh nggak apa-apa. Nah, di sini di planet misalkan ya. Ini planet ya. Di planet itu jari-jarinya di situ disebutkan R planet 2 kali jari-jari bumi atau 2R kan. Kemudian massanya, massa planet itu disebut di atas itu 10 kali massa bumi atau kita sebut 10 M ya. Nah, di sini beratnya berapa? Di planet ini beratnya berapa? W planet atau F planet atau F bumi ya. Boleh ya. Nah, jadi nanti W bumi, W bumi berbanding W planet. Nah, di sini hanya bergantung pada massa dan jari-jari. Berarti nanti beratnya atau gayanya di sini G M besar per R kuadrat. Nah, M besarnya ganti dengan gini, F atau W itu sama dengan pengaruhnya dari massa dan R kuadrat. Jadi bandingkan. Nah, maka di sini M bumi ya. M bumi per R bumi kuadrat ya.
berbanding M planet per R kuadrat planet. Oke, masukkan di sini. Ini tertera di soal 200. Nah, M di planet berapa? Ketika ini M buminya taruh saja M. Jari-jari bumi kita sebut R, ya, kuadratnya. Nah, di sini M planet di situ diketahui 10 kalinya. Ya, 10M dibagi dengan R kuadrat planet berarti 2 kuadrat R. Atau nanti 2 kuadrat kalikan R kuadratnya. Kalau susah begini aja dulu. Nah, berarti 200 membanding M planet sama dengan, nah ini catat aja bisa ya, 1 per R kuadrat berbanding dengan 1 per 4R pangkat 2. Coret ini ya. Berarti 200 berbanding M planet sama dengan ini 1 berbanding 1/4. Ujung kali ujung, tengah kali tengah. Berarti M planet kali 1 sama dengan 200 kali 1/4. Maka M planet sama dengan 200 kalikan 1/4. Ini beratnya ketika di planet itu 50 Newton. Ya, itu berarti planet ya. Itu gampang kan untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ingat, cara mengerjakan soal fisika akan mudah jika kita hafal rumus ya. Nah, apakah dulu rumusnya baru latih soalnya? Ya. Oke, itu tekniknya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal 6. Nah, saya percepat ya. Nah, perhatikan, di sudut segitiga sama sisi dengan sisi 2 meter ya, terdapat benda 4, 2, 6 seperti pada gambar di bawah. Tentukan gaya gravitasi yang dirasakan benda 2 kg. Nah, berarti nanyanya di sini. Nah, sebelum mengerjakan soal, maka gambarkan dulu vektor-vektor gaya yang bekerja pada benda 2. Abaikan benda 4 dan 6, karena tujuannya kita mengerjakan di 2. Perhatikan uraiannya. Nah, perhatikan. Ini adalah F26. Ya. Lagi. F26 ke arah 6. Menurut 6 berarti ke arah 2. Ya, tapi di 6 tidak perlu digambar. Nah, berikutnya nih, saya ulangi lagi ya. Nah, ini yang ke atas. Itu F24. Arahnya ke 4. Menurut 4 ke 2 ya. Nah, sekarang 4 dengan 6 ada interaksi ya? Ada, cuman tidak digambarkan. Kenapa ya? Memang pertanyaan ada 2, konsen ke pertanyaan. Oke. Nanti saya kasih notasi. Ya. Nah, sekarang resultankan. Ah, inilah yang ditanya, ya. Inilah F2 yang ditanyakan. Nah, sekarang kita hitung. Kita hitung berapa besar dari gaya-gaya tersebut. Nah, ya. Saya gambarkan atau saya tulis notasinya. Ini F26. Nah, ini kita sebut F24. Yang ini kita sebut F2. Ini yang ditanya. Sudutnya berapa? Ini pasti 60 derajat. Kenapa? Kenapa lagi nih? Ini karena sisinya 2. Nah, kita jawab dulu. Berapa F26? F26 itu berarti G kali M2 kali M6. Artinya massa 6 kg dan massa 2 kg per 2 kuadrat. Langsung aja, karena ini 2 kan. 2 meter. Ini juga 2 meter. Yang ini juga sisi ini 2 meter. Oke, berarti tinggal nyatakan dengan G saja. Ya, tinggal 2 kalikan 6 dibagi dengan 4 kalikan G. Nah, ini coret ya. 12 dibagi 4 ini berarti 3G. Jadi gaya gravitasi antara 2 dan 6 besarnya 3G. Ke arah mana? Lihat gambar. Ke arah 6 ya. Oke. Nah, lanjut ke sini. F24 ya. Antara gaya interaksi antara 2 dan 4. Ini masukkan aja G M2 M4 per R kuadrat. Langsung. Ya. Langsung ini 2, ini kalikan 4 kalikan G per 4, 2 kuadrat ya. Sama dengan yang ini, 2 kuadrat. Nah, ini coret hasilnya adalah 2G. Kemana? Ke arah 4. Nah, karena dia membentuk sudut, maka gunakan F2 kuadrat. Dari mana nih asalnya? Dari R sama dengan akar dari ya, akar dari
F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta. Ini juga sama. R diganti dengan F2. Jadi F2 kuadrat sama dengan F24 kuadrat ditambah F26 kuadrat ditambah 2F24 kalikan F26 kosinus. Langsung aja cos 60 derajatnya. Oke, masukkan. 3G kuadrat atau ini dulu boleh 2G kuadrat ya ditambah 3G kuadrat kan ditambah 2 kali 2G kalikan 3G kalikan nih cos 60 setengah ya. Coret ini dengan 2 ya. Berarti sini 4 ya. 4G kuadrat ditambah 9 G kuadrat ditambah 2 kali 3 berarti 6G kuadrat. Nah, di sini ada G kuadrat ya, 3. Berarti keluarkan G kuadrat kurung 4 ditambah 9 ditambah 6 ya. Nah, berarti itu 19 ya. 19G kuadrat. Nah, maka gaya gravitasi di 2 atau yang dirasakan benda 2 itu akar dari 19G kuadrat. Oke. Nah, atau F2 sama dengan G akar dari 19. Oke. Nah, kalau mau dinyatakan dengan angka, itu berarti boleh saja. Ini, saya mau pakai angka, boleh. F2 sama dengan ya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 akar dari 19. Itu ya. Newton ya. Oke, itu jawabannya. Gampang kan? Jadi kalau menemukan soal seperti nomor 6 itu sulit. Maka untuk mempermudah jawabannya, kalian gambar dulu gaya-gaya yang berinteraksi antara benda-benda yang ada pada soal. Di sini 3 berarti masing-masing ada 2 gaya. Jadi ada antara 2 dan 4, 2 dan 6. Jadi ada 2 gaya di situ yang diperhitungkan. Oke, itu soal untuk nomor 6 agak variasi dikit dan agak levelnya agak tinggi gitu ya. Ya, perlu pemahaman konsep vektor, penjumlahan, pengurangan dan akar dari. Oke, secara jajar G-nya atau segitiga. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat. Nih, ya. Nah, pertanyaan gini, tentukan nilai medan gravitasi di pusat segitiga di bawah jika sisinya adalah 2 meter. Soal seperti soal nomor 6, cuma divariasi ditanyakan medan gravitasi di pusat segitiga. Perhatikan nih. Pertama-tama, kita pilih dulu. Mana pusat segitiga? Lihat nih, uraiannya. Ya. Nah, ini pusat segitiga. Taruh saja P. Ya, saya kembali lagi. Ini artinya diagonal segitiga. Ini juga sama. Ya, nanti berpotongan di titik ini. Taruh saja kita sebut P. Nah, sekarang titik P ini mendapat medan dari mana? Dari 6 ini dan dari 4 atas. Nah, menurut titik P maka medan gravitasi yang dirasakan titik tengah atau titik P itu arahnya dapat ditunjukkan seperti gambar berikut. Yang pertama nih. Nah, ini berarti G4 ya. Artinya medan gravitasi yang dirasakan pusat dari 4 kg. Nah, ini satu lagi bawah. Nah, ini G6. G6 ya. Nah, ini G6 juga. Kenapa ini G6? Saya sengaja menyimpan angka 6 yang sama. Sebab nanti kalau angkanya beda-beda itu pasti susah untuk menghitungnya. Walaupun bisa dikerjakan. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita cari berapa dari sini ke sini. Ya, kita cari dari sini ke sini. Oke. Saya uraikan jawabannya. Perhatikan dengan seksama nih. Ini kita sebut A. Dari sini ke sini. Ya, sorry. Ini A ya. Dari sini ke sini kita sebut A. Dari sini ke sini kita sebut A. Ya, 6 ke 6 kita sebut A. Ini juga sama. 6 ke 4 kita sebut A. Jadi ini sama sisi. Nah, kita tujuannya mencari dari pusat P ya. P ke 6
6 dan P ke 6, kemudian P ke 4 ya. Nah, ini G4, ini G6, ya ini G6 juga ya, G6, gitu ya. Nah, ya, nanti G6 kiri dengan G6 kanan sama ya. Jadi kalau dari sultan kan seperti ini. Nah, ini resultan ya. Tuh. Arahnya kemana? Nah, arahnya ke bawah ya. Tuh, ya. Nah, nanti ini taruh saja kita sebut G aksen ya. Nah, kita cari G aksen tadi. Nah, untuk menghitung G di P ya. Oke, kita cari dulu berapa jarak dari P ke 6, P ke 6 kanan, dan P ke 4. Nah, perhatikan nih. Ini A, yang ini berarti A ya. Oke, bagi 2. Ini A ya, bagi 2. Nah, ini berarti setengah A. Ingat, dari sini ke sini, ya, dari tengah ke sini, kita sebut setengah A. Keluarkan. Atau dari sini ke sini juga sama, setengah A ya. Oke, keluarkan berupa segitiga. Nih. Nah, ini gambarnya lumayan jelek ya. Nah, ini setengah A, yang ini A, yang ini kita sebut X. Nah, berarti pakai Pitagoras ya. A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah setengah A kuadrat ya. Nah, berarti di sini A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah seperempat A kuadrat. Pindahkan, maka X kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi seperempat A kuadrat ya. Oke. Nah, nanti dapat X kuadrat sama dengan 1 dikurangi seperempat. Berarti A kuadrat kurung 1 dikurangi seperempat. 1 dikurangi seperempat, 4 kali 1 dikurangi 1. Berarti ini 3/4 A kuadrat ya. Oke, itu X kuadrat. Berarti X sama dengan akar dari 3/4 A kuadrat. Ya. Nah, X A kuadrat di akar berarti A. Ya. A. Sedangkan di dalam ada 3 dan 4. 4 diakarkan berarti 2. Tapi karena di sini 1/4 berarti 1/2 hasilnya akar 3. Atau nanti yang tegak ini dari 4 ke titik ini nih, dari 4 ke titik ini itu sama saja dengan setengah A akar 3. Nah, sekarang mau nyari dari P ke 6. P ke 4, P ke 6 kita sebut R ya. P ke 4 ya, P ke 6, P ke sudut ya, masing-masing sudut itu sama dengan R ya. Nah, berapa R-nya? R-nya adalah 2/3 ya, 2/3 dari X ya. Maka jari-jarinya untuk titik P ke 6 ke sudut-sudut itu ya, itu berarti 2/3 kalikan setengah A akar 3. Nah, jadi nanti untuk selanjutnya kalian jangan lupa jarak antara pusat ke sudut untuk segitiga sama sisi adalah 1/3 A akar 3. Jadi kalau mau dikuadratkan, udah tinggal 1/3 A akar 3 kuadratnya. Oke? Maka R kuadrat sama dengan, nah ini akar 3 dikuadratkan berarti 3. 1/3 dikuadratkan berarti 1/9. Berarti 1/9 kalikan A kuadrat ya, kalikan 3. Maka R kuadrat sama dengan 1/3 A kuadrat. Itu ya. Ini panjang ya. Untuk memecah soal ini panjang sekali. Nah, tapi kalau sudah ingat, sudah tahu ya, maka nanti jaraknya adalah ini ya, ke sudut, atau kalau mau dikuadratkan ini jawabnya ya. Kalian harus ingat ini. Nah, untuk segitiga ya, 1/3 A akar 3. Oke. Nah, sekarang kita cari. Berapa G4. G4 berarti Gm per R kuadrat ya. Oke, gampang nih kalau sudah cari A. Ini G, M-nya adalah 4, R-nya adalah 1/3 A kuadrat ya. Berarti ini 3 kalikan ke 4 berarti 12G per A kuadrat. Nah, oke, tinggal 12G. Nah, di situ A-nya berarti kan 2.
2 kuadrat ya. Nah, berarti 12/4. Hasilnya adalah 3G ya. Nah, G. Nah, sekarang cari G6. G6 itu sama dengan G kali M6 per R kuadrat. Nah, tinggal nih G kalikan 6. Nah, dibagi dengan 1/3 A kuadrat ya. Dah 1/3 A kuadrat. Sorry, mana? Oke, 1/3 A kuadrat. Nah, berarti nih kalikan ke atas 18G ya per 2 kuadrat. Ya, 18G per 2 kuadrat. Ya, karena 3 kali 6 kan 18. Nah, ini berarti 18 per 4G. Atau boleh disingkat, ini berapa jadinya? 9/2 atau 4,5G ya. Gitu. 4,5G. Nah, G kiri 4,5, G kanan, G6 kanan 4,5. Jadi kalau mau diarahkan atau mau dijumlah, boleh. Ini berarti sudutnya 120. Maka nanti kita cari G aksen. Oh, sudah ada pabaliutnya. Berarti G aksen itu akar dari ya G6 kuadrat ditambah G6 kuadrat ditambah 2G6 G6 lagi kosinus 120 ya. Oke. Nah, ini lumayan jelek nih akarnya. Ntar ya, kita hapus dulu nih akarnya nih. Supaya tidak merusak pemandangan nih. Oke. Akar dari perpanjang ya. Nah, udah. Berarti masukkan di sini 4,6G, 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 4,6G. Jadi bolehlah ditulis. Nah, di sini kalau dikuadratkan berarti boleh ditulis akar dari ya 4,5 ya, ini cukup nggak nih? Cukup nggak nih? 4,5 ini kalau nggak cukup nih. Saya ambil begini. Tar. Nih, saya hapus dulu nih. Oke, ini cukup lumayan angkanya. Ini 4,5 kuadrat, 4,5G kuadrat ditambah 4,5G kuadrat ditambah 4,5 kali 4,5G ya. Nah, jadi boleh gini 4,5G kuadrat ya, kali 1 ya, ini kan 1 nih ditambah 1 ditambah 2 ya. Nah, 2 kali minus setengah ya. Udah? Nah, ini kenapa 2 ada di sini 2 karena di sini 2 kali G6 ya. Oke, ini tutup lagi. Oke. Maka akar dari ya, 4,5G kuadrat ya kurung. Nah, ini kan berarti 2 ya dikurangi 2 dikurangi 1 karena 2 kali kan min 2 ya, min setengah. Berarti 1 kan. Nah, ini hasilnya ada 4,5G kuadrat ya. Ini kuadratkan dulu nih 4,5-nya juga nih. Sorry, 4,5 kuadratkan. Nih. Nah, kali 1 berarti ini sama saja. G aksen itu sama dengan 4,5G ya. Oke, itu jawabannya. Nah, sekarang ditanyakan di atas nih. Berapa GP? Nah, G di pusat berarti GP ya. GP, lupa beliut nih. Oke. Ya. Hapus, tenang saja. Nah, ini berarti G di P itu resultan dari G4 dikurangi G G aksen ya. Boleh dibalik G aksen dikurangi G4. Hasilnya gini, G4 tadi sudah dihitung. Itu adalah 3G ya. Yang ini. 3G dikurangi 4,5G. 4,5G. Itu hasilnya minus setengah G ya. Nah, minus setengah G artinya apa? Medan gravitasi di P itu setengah G
Arahnya kemana? Arahnya ke bawah, gitu ya. Oke, searah dengan G aksen. Nah, kalau mau dimasukkan angkanya, tinggal setengah kali 6,67 kali 10 pangkat min 11, gitu ya. Gitu. Ini cukup panjang soalnya. Karena apa? Karena kita membahas jarak dari pusat ke 6 ya. Dari pusat ke segitiga, ke sudut segitiga. Nah, kalau sudah ingat, sudah tahu, kalian tidak perlu lewat ini, lewat Pitagoras ya. Langsung aja ke OR itu berarti 1/3 A akar 3. Oke, nanti kita akan membahas soal yang sejenis tapi untuk persegi ya, atau segi 4 lah. Oke. Begitu soal nomor 7. Mudah-mudahan ini walaupun susah dapat diikuti. Soal 8. Nah, saya percepat. Oke, ini mirip dengan yang tadi. Nah, ini kekalahan energi ya, kekekalan energi. Kita gambarkan. Oke, ini permukaan bumi. Ini jari-jarinya adalah R. Nah, ini satelit mau diluncurkan dari permukaan bumi. Taruh saja ini bulat ya, tidak usah gambar satelitnya. Ya, roket pendorongnya kita sebut Soyuz atau apa tuh ya, buatan China. Nah, kecepatan awalnya kita sebut Pinno. Nah, berapa kecepatan awal supaya mampu berputar di ketinggian 2R dari permukaan bumi ya. Oke, kita gunakan hukum kekekalan energi. Keadaan 1, keadaan 2. Maka energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2. Kalau sudah lupa rumusnya, maka turunkan lagi dari sini. Di posisi 1 itu ada energi potensial 1 dan energi kinetik 1. Di posisi 2, energi mekanik kedua itu hanya ada energi potensial yang kedua. Maka kalau di sini massa bumi adalah M, kemudian massa benda adalah M kecil, maka tinggal G M besar per R1. Atau langsung R1 kita sebut R ya. Karena di sini R1 sama dengan R, kemudian R2-nya kita sebut 3R. Ya, 3R karena ditambah dengan jari-jari bumi. Ditambah ini setengah M P0 kuadrat. Itu minus G M kecil M besar per di sini R2-nya adalah 3. Berarti boleh 3R. Oke, coret M kecilnya. Coret M kecilnya tinggal G M besar per R tambah setengah Pi0 kuadrat sama dengan min G M ya. Udah? Maka pindah ya. Maka setengah Pi0 bukan M sama dengan oke. Ini per R ya, 3/3R sorry. Min G M per 3R. Nah, ini plus GM per R. Sebab ini pindah ke kanan jadi plus ya. Oke, GM-nya keluarkan. Berarti setengah Pi0 kuadrat sama dengan GM ya. Posisinya pindah 1/R dikurangi 1/3R. Oke. Nah, kiri kanan kali 2, maka Pi0 kuadrat sama dengan 2GM. Ya, kemudian penyebutnya samakan ke 3R. 3R bagi R berarti 3. 3R bagi 3R berarti 1. 3R bagi R 3. 3R bagi 3R 1. Oke. Ini coret. 3 Pi0 kuadrat sama dengan 2GM kalikan 2 dibagi dengan 3R. Maka hasilnya adalah Pi0 sama dengan akar dari 2 atau 4 dulu lah, langsung aja 4GM ya, per 3R ya, gitu. Nah, 4-nya boleh diakar atau Pi0 sama dengan 2 akar dari ya, oke, GM per 3R. Oke, seperti itu ya. Atau boleh jadi begini disederhanakan. Pi0 sama dengan 2/3 akar, oke, 3GM per R ya. Oke,
Kalau ini ke dalam kan berarti nanti 3 kuadrat. 3 kuadrat dibagikan ke 3 berarti 3. 1/3. Balik lagi ke atas. Jadi jawabnya boleh ini dan boleh ini. Nah, gitu. Di sini sudah ditampilkan 8 soal yang variatif ya, variasi ya. Kayak mudah-mudahan kalian mengerti ya. Oke, kalau belum mengerti, belum memahami, maka lihat lagi uraiannya, ya. Lihat lagi pelajari. Oke. Nah, oke. Next video latihan 3 soal gravitasi. Nanti di sini akan ditampilkan soal-soal yang lebih mantap lagi dan variasi. Tapi tidak tidak lupa saya akan menyertakan soal-soal yang mudah supaya nanti kalian bisa mengerjakan yang mudah dan yang susah juga dapat diotak-atik jadi bisa dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa tinggal kepada kalian berbuat like, komen, dan subscribe supaya kalian dapat mengikuti video-video lanjutan dari pembahasan soal gravitasi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.